Oke, selamat datang di Bimbel Online Prima Gama. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut untuk materi yang kemarin ya, exercise untuk kelas 8, yaitu bangun ruang sisi datar. Ya, kita lanjutkan untuk membahas yang kemarin. Kemarin terakhir sampai nomor 31, sekarang kita coba. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Oke, terakhir kemarin nomor 31, sekarang kita coba untuk mengerjakan yang nomor 32. Ya, yang nomor 32 ini limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 12. Kemudian jika untuk membuat kerangka limas diperlukan kawat sepanjang 88 cm, maka luas permukaan limas adalah ini ya. Oke, saya gambarkan dulu, kita coba gambarkan. Gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nomor 32. Halaman 55 kelas 8. Ya, kelas 8 nomor 32. Kita coba kerjakan untuk nomor 32. Ya, 32 gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Dengan sisi A-nya, alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi yaitu 12. Panjang sisinya yaitu 12. Ya, panjang sisinya 12. Sini 12. Di sini juga 12. Nah, jika untuk membuat kerangka limas dibutuhkan kawat sepanjang 88. Berarti kerangka itu membutuhkan 88 cm. Ya. Kerangkanya membutuhkan 88 cm. Tentukan luas permukaan limas ya. Ini untuk nomor 32. Yang perlu kita cari yaitu sisi ini dulu. Nah, di sini dulu ya. Nah, sedangkan rumus untuk mencari kerangka limas ya, untuk mencari kerangka limas itu adalah ini ya. Sisi miring ini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian sisi alas itu 1, 2, 3, 4 ya. Sisi miring ini panjangnya sama ya, panjangnya sama. Kemudian sisi alas juga panjangnya sama. Jadi rumusnya adalah 4 kali sisi ya, sisi alas ditambahkan dengan ini kerangka, berarti 4 kali sisi kerangka ya. Sisi kerangka, sisi miringnya ya, saya tuliskan sisi miring. Sisi miring itu hasilnya harusnya kerangkanya jumlahnya 88, berarti 88. Nah, yang kita cari adalah sisi miringnya ini dulu. Ya, kita cari sisi miringnya. Caranya adalah, nah, sisi ini, sisi yang alas, ketemunya kan 12, ya, ketemunya 12. Jadi kita tuliskan di sini 4 dikali 12 ditambah dengan 4 kali sisi miring sama dengan 88. 4 kali 12 yaitu 48, ditambah dengan 4 kali sisi miring sama dengan 88. Yang kita cari sisi miring, berarti selainnya kita pindahkan. 48 bernilai positif, kalau kita pindahkan jadi bernilai negatif. Jadi begini, kita tulis 4 sisi miring sama dengan 88 dikurangi dengan 48. Maka sisi miringnya 4 kali sisi miring sama dengan 88 kurangi 48 adalah 40. Maka sisi miringnya adalah, nah ini sama-sama kita bagi 4 ya, sama-sama kita bagi 4 ya, ini kita bagi 4, ini kita bagi 4. SM sama dengan 40 bagi 4 yaitu 10 ya. Sisi miringnya akan ketemu 10, sisi miring di sini ketemu 10. Yang kita cari adalah tingginya. Tinggi di sini ya, tinggi dari segitiga yang di sini. Ya, segitiga ini yang kita cari. Ya. Oke, saya gambarkan ulang ya, saya kutip sedikit gambarnya. Karena luas permukaan yang kita cari, berarti kalau luas permukaan berarti kan luas dari sisi-sisinya ini kita jumlahkan. Sisi alas ya, terus sisi samping ini ada 4, kita jumlahkan nanti akan ketemu luas permukaan. Jadi kayak gini.
Kalau panjang sini itu, ya, panjangnya segini ini adalah 12, ya, 12 ini 12, dan sisi miringnya adalah 10, sisi miringnya adalah 10, 10. Kita cari tingginya untuk mencari luas segitiga dari masing-masing ini. Nah, karena panjang segini 12, kalau pakai pita boras berarti kita kutip sedikit separuhnya. Jadi kalau sini 12 berarti yang sini adalah 6, ya. Yang sini adalah 6. Panjang segini adalah 6, ya. Sedikit ini 6, separuhnya ini adalah 6. Nah, kalau pakai Pitagoras jadi 3 dibanding 4 dibanding 5. 5 ini adalah sisi miringnya. 10 dibanding. Nah, ini ya. 3, alasnya itu 3, berarti kalau alasnya 6, berarti sini berapa? Coba ya. 3, kalau ke 6 ini kan dikali 2. 3 dikali 2, 6. 5 dikali 2, 10. Berarti yang 4 juga harus kita kali 2, jadi adalah 8. Ini kita boras ya. Berarti maka tingginya akan ketemu 8. Maka akan ketemu luas, ya, luas segitiga ini, satu segitiga. Luas segitiganya sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya itu sepanjang 12, ya, tingginya 8 kali 8 dibagi dengan 2. Coret, ya. Sama-sama dibagi 2. Ya. 6 kali 8 yaitu 48. Itu ya. 40. Ya. Nah, sekarang kita cari luas permukaan. Luas permukaan. Ya. Untuk mencari luas permukaan, berarti sisi segitiga ini kan ada 4 ya. 1, 2, ya, sisi kanan kiri, sama sisi depan belakang. Berarti ada 4. Ya. Ada 4 sisi segitiga dan 1 sisi alas. Berarti luas permukaan sama dengan luas alas ditambah dengan 4 kali luas segitiga. Luas segitiga. Nah, luas alasnya berbentuk persegi karena ini ya sisinya yaitu 12. Berarti ya sama dengan sisi kali sisi yaitu 12 dikali dengan 12 ditambah dengan 4 dikali luas segitiganya adalah 48. Jadinya 4 kali 48. Sehingga 12 kali 12 sama dengan 144 ditambah dengan 4 kali 48. Kita coba hitung. 4 kali 48. 4 kali 48 sama dengan 190. Maka 144 ditambah dengan 192 hasilnya adalah 6 ya. 6 ke 3. 336. 6. Jawabannya yang C. Ini ya, untuk yang nomor 2. Ya. Jawabannya yang C. 336. Oke. Kita lanjut. Nomor 32 jawabannya yang C. Sekarang kita lanjut untuk yang nomor 33. Ya. Sebuah limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi yaitu 10 cm. Jika luas limas itu 360, maka volume limas adalah, di sini yang harus kita cari adalah tinggi limas dulu. Jika luas permukaan limas yaitu 360. Caranya gimana? Ini kita coba bareng-bareng dulu. Semoga ketemu ya. Yang nomor 33. Nomor 33 ya. Nah, jika panjang sisinya ini 10 ya, 10. Kemudian luas permukaannya itu sama dengan 360. Nah, di sini yang kita cari adalah volume. Berarti harus kita cari tinggi limasnya dulu. Di sini 10, berarti yang sini 10. Nah, tadi luas permukaan, rumus dari luas permukaan adalah luas permukaan itu sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Nah, kita cari tingginya ya. Luas permukaan sama dengan luas alas dikali 4 kali luas segitiga. Nah, luas permukaannya ketemu 360 tadi. Diketahui 360. Luas alasnya yaitu 10 kali 10.
10 kali 10 ditambah dengan 4 kali luas segitiga. Ya, segitiga ini ya, segitiga yang sini. Ya. Nah, 4 kali alas kali tinggi dibagi 2. Nah, alas segitiga kan 10 ya besarnya. Alas segitiga kan 10 di sini ya. Kita kosongkan, yaitu 10. Kita tulis 10 di sini. Kita coret ya. Kita coret yang sini 5. Berarti bisa kita tulis 360 sama dengan 10, 100 ya, ditambah dengan 4 kali 5 yaitu 20. Nah, ini masih tinggi segitiga yang sisi ya. Nah, Ya. kita pindahkan dulu. Ya, 100 kita pindahkan karena 120 berarti nanti itu 2. ya 100 ini ya. Oh, 3. Sama dengan 20 T. Berarti 260 sama dengan 20 T. Yang kita cari T-nya, berarti 20 kita pindahkan jadinya pembagian ya, karena ini perkalian. Ya. Berarti 260 dibagi dengan 20. Coret-coret, maka tingginya ketemu sama dengan 13. Ini masih tinggi segitiga ini ya. Ya. Segitiga ini. Nah, sekarang yang kita cari adalah tinggi 5. Nah, tinggi 5 sini ya. Nah, lebih seperti ini. Nah, kita kutip segitiganya. Coba dilihat di sini. Ini adalah tengah-tengah ya, berada di tengah-tengah. Ya, kalau panjangnya 10, dengan 10, kalau separuhnya berarti 5. 5. Berarti alasnya ini adalah 5. Nah, sisi miringnya tadi sudah kita cari, yaitu tinggi segitiga, yaitu 13. Nah, kita cari pakai cara Pythagoras, yaitu untuk mencari T-nya, berarti T sama dengan akar dari 13 kuadrat, ya, sisi miring dikurangi dengan sisi alas. Sisi miring kuadrat kurangi dengan sisi alas kuadrat. 5 kuadrat sama dengan berapa? 13 kali 13. 169 ya? Ya. 169 kita kurangi dengan 25. 5. 144. Sama dengan? 144. Jadi 144. Maka tingginya ketemu 12. Ketemu 12. Maka tinggi limas ya. Tinggi limasnya ketemu 2. Limasnya ketemu 2. Bisa kita cari volumenya. Volume sama dengan ya, volume limas sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas ya, sama dengan sepertiga dikali 10 kali 10 dikali tinggi limasnya tadi ketemu 12. Bisa kita coret ya. Di sini 4 ya. Jadi 4 kali 10 kali 10 sama dengan 4. Nah, sehingga volume limas ketemu 400 untuk 3. Jadi jawabannya yang A. Nomor 33 yang A. Ya. Kemudian kita lanjut. Untuk yang nomor 34. Ya, Pak. Nomor 34 yaitu sebuah limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang diagonal ya. Ini caranya sama kayak nomor 33 juga sama, cuma yang di sini beda. Jika dikasih dengan panjang diagonal 12. Coba gambarkan lagi untuk nomor 34. Nomor 34. Wah. Kan ini loh, main noise. Nomor 34, sebuah limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang diagonal 12. Jika tinggi limas 9, maka volume limas adalah di sini ya. Yang pertama tadi adalah sisi persegi
persegi. Jadi kayak gini. Perseginya gini ya. Karena yang diketahui adalah diagonal ini. Diagonalnya kan 12, ya. Diagonalnya 12 persegi. Berarti kan ini sisi, yang ini sisi dengan panjang diagonal 12. Kita kutip di sini pakai Pitagoras ya. Cara Pitagoras. Jadi kayak gini. Kan sebenarnya C kuadrat, Pitagoras kan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ya. Kuadrat. C kuadrat adalah sisi miring, berarti 12 kuadrat sama dengan, ya, A-nya kita ganti sisi, ya, alasnya kan berbentuk sisi, B-nya berbentuk sisi, berarti sisi kuadrat ditambah dengan sisi kuadrat. 12 kuadrat itu sama dengan 144, sama dengan sisi kuadrat ditambah dengan sisi kuadrat, ya. Sisi ini kita misalkan A, sisi ini kita misalkan A. Berarti A ditambah A sama dengan 2A, ya kan? Karena variabelnya sama. Berarti bisa kita tulis 2S kuadrat. Yang kita cari S, berarti 2-nya kita pindah, jadinya sama dengan 144 dibagi dengan 2. Ya, maka S kuadrat sama dengan 144 bagi 2 sama dengan 72. Nah, oke ya. Cukup sini dulu. Nah, sekarang kita coba untuk yang nomor 34, apa yang ditanyakan? Jika tinggi limas yaitu 9, maka volume limas adalah, ya, volume limas. Volume limas itu kan sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali dengan tinggi limas, ya. Tinggi limas. Ya. Sepertiga dikali luas alas, alasnya berbentuk persegi, ya, persegi. Maka Sisi kali sisi. sisi kali sisi, atau bisa kita tulis sisi kuadrat kali tinggi limas. Jadi sama dengan sepertiga dikali, tadi ya, sisi kuadrat sudah kita ketahui yaitu 72, ya. Berarti sisi kuadrat ini bisa kita tulis 72, bisa kita ganti dengan 72 ya. Kita kalikan dengan tinggi limasnya. Di soal tinggi limasnya diketahui bahwa tingginya yaitu 9. Maka tinggi limasnya kita cari ini 9 ya. Nah, ini bisa kita coret ya. Bisa kita coret 3. Jadi sama dengan 72 dikalikan dengan 3 sama dengan, kita coba hasilnya yaitu 216 ya. 216. Berarti nomor 34 jawabannya yang A. Ya. Jawabannya yang A. Nomor 34. Oke. Sekarang kita coba untuk yang nomor selanjutnya. 35. Nah, ini sama lagi. Hampir sama kayak nomor 33 ya. Ya. Nomor 33 yang dicari, yang di sini adalah yang kita cari adalah tinggi limas. Nah, kita coba bareng-bareng tuh yang nomor 33. 35 ya. Sebuah limas dengan alas berbentuk persegi dengan panjang rusuk alas yaitu 6, luas permukaan limas 96. Tinggi limas adalah 35. Nah, lebih seperti ini. Yang kita cari adalah di sini 6, luas permukaannya ketemu 96 ya. 96. Yang dicari adalah tinggi limas. Jadi luas permukaan tadi rumusnya adalah luas permukaan sama dengan luas alas ditambah dengan 4 kali luas segi 3. Jadi sama dengan luas permukaannya 96 sama dengan luas alasnya yaitu 6 kali 6 ditambah dengan 4 kali ini ya. Segitiga luas permukaan itu yang ini ya. Ini di sini. Segitiga luas permukaan. Yaitu alas kali tinggi. Alasnya kan 6. Berarti 6 dikali tinggi dibagi 2. Ya, bisa kita coret di sini. Sini 3 sama-sama kita bagi 2, itu 3.
Berarti bisa kita tulis 96 sama dengan 6 kali 6 yaitu 36. Ya. 36. Ditambah Ya. dengan 4 kali 3 yaitu 12 12. T. Tinggi. Nah, ini masih kita cari tinggi segitiga. Ini ya, segitiga dari Ya. permukaan ya. Segitiga dari sisi. Oke. Kemudian kita pindahkan dulu. Berarti 96, 36 kita pindah. Dikurangi 36. Sama dengan 12 T. Berarti 96 kurangi 36 yaitu 60 sama dengan 12 T ya. T-nya sama Ya. dengan 60. 60 dibagi 12 sama Maka dengan 5. 5. Nah, ini ya, T yang di sini. Nah, yang kita cari adalah tinggi limas. T-nya di sini ketemu 5, ya. Yang kita cari adalah tinggi limas ini. Nah, untuk mencari tinggi limas, ya, berarti pakai cara Pitagoras. Saya garis tepi di sini. Nah, kita kutip segitiganya. Jadi kalau misalkan di sini, ya, di sini tadi kan 6, ya, panjang segini 6, ya. Segitiga yang di sini kan separuhnya, alasnya kan separuhnya. Jadi separuh dari 6 adalah 3, ya. 3, kemudian sisi miringnya adalah 5. Nah, kita pakai cara Pitagoras, 3 dibanding 4 dibanding 5. Kalau sisi miringnya 5 dan alasnya 3, berarti tingginya adalah 4. Berarti di sini otomatis 4. Maka tinggi dari limas itu sama dengan 4. Ya, boleh pakai cara Pitagoras biasanya, yaitu untuk mencari tinggi. Boleh pakai ini ya. Boleh pakai A sama dengan akar dari C kuadrat kurangi B kuadrat. Jadi A sama dengan akar dari C kuadrat. C-nya itu 5. 5 kuadrat dikurangi dengan, berarti 5 kuadrat yaitu 25. Kita kurangi dengan 3 kuadrat yaitu 9. Sama dengan akar dari 16. Maka A-nya sama dengan 4. Ya. Ya. Itu untuk yang nomor 35. Berarti jawabannya yang nomor 35. Berarti jawabannya yang A. Oke ya. Sekarang kita coba untuk soal selanjutnya. Ya, caranya hampir sama. Soal selanjutnya. Untuk membuat kerangka limas yang alasnya persegi panjang dengan ukuran 16 kali 12 diperlukan kawat sepanjang 160 cm. Tinggi limas adalah, nah, kita cari nomor 36. Jadi itu yang diketahui panjang kerangka yang dibutuhkan ya, panjang kawat yang dibutuhkan yaitu 160 untuk membuat persegi dengan alas kerangka limas. Oke, kita berhubungan dengan limas lagi. Nomor 36. Nah, ini dengan 16 dan 12. Jika kerangka yang dibutuhkan itu sepanjang 160 ya, 160, tentukan tinggi limas. Nah, di sini kita kutip dulu. Untuk mencari kerangka tadi ya, untuk mencari kerangka K kan sama dengan ya. Nah, bedanya kayak yang tadi adalah persegi, berarti harus 4 kali sisi ya. Ya, karena ini persegi panjang, berarti kalau persegi panjang 12 ada 2 ya. Panjangnya ada 2, lebarnya ada 2 ya. 2 kali lebar tambah dengan 2 kali panjang ya. Ditambah dengan panjangnya ini pasti sama. Panjang sisi miringnya itu pasti sama. Yaitu anggap aja ini 4 kali sisi miring ya, karena panjangnya sama ya. Terus Sama dengan tak turuti dulu. yaitu 2 dikali dengan 12 ditambah dengan
2 dikali panjangnya yaitu 16 ditambah dengan 4 kali sisi miring. Kerangkanya itu sebanyak 160, yaitu sepanjang 160 kita tulis 160. Jadi 160 sama dengan 2 kali 12 yaitu 24 ditambah dengan 2 dikali 16 yaitu 32. Ditambah dengan 4 kali sisi miring. 4 kali sisi miring yaitu masih kita tetap ya kita cari sisi miring. Sisi miringnya kan ketemu berapa nanti. Kemudian kita cari yaitu 160 sama dengan 24 tambah 32 yaitu 56 ya. 56 ditambah dengan 4 kali sisi miring. Nah, maka ini ya 56 kita pindahkan berarti 4 kali sisi miring sama dengan 160 kurangi dengan 50. Nah, sehingga 160 kurangi 56 jawabannya adalah 104 ya. 104 sama dengan 4 kali sisi miring. Kemudian sisi miring sama dengan 104 dibagi dengan 4. 104 dibagi dengan 4. Sisi miringnya ketemu yaitu 26. Sisi miringnya ketemu 26. Nah, sekarang yang kita cari di sini adalah tinggi dari limas ya. Tinggi dari limas. Nah, kita kutip dulu. Nah, ini ya. Karena yang ketahui sisi miringnya sini, sisi miringnya yang ketahui 26. Nah, yang harus kita cari adalah dari sini ke sini. Nah, yang harus kita cari dulu adalah diagonal dari persegi panjang. Diagonal dari persegi panjang. Kalau misalkan di sini diketahui 16, yang di sini 12, yang di sini berapa? Boleh pakai cara Pitagoras. Yang biasanya ya, pakai C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Atau C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Maka C sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. C sama dengan akar dari 16 kuadrat sama dengan berapa? 16 kali 16 berapa? 256 tambah 12 kuadrat yaitu 144. Ya. Maka C sama dengan berapa? 400. Ya, akar 400, maka C-nya ketemu 20. Maka di sini sisi miringnya ketemu 20 ya. 20 diagonalnya ketemu 20. Nah, kita masuk ke sini lagi ya. Diagonalnya ketemu 20. Sedangkan untuk mencari tinggi, kita butuh separuh dari diagonal ini. Separuh dari diagonal berapa? Separuh dari diagonal yaitu separuhnya yaitu berarti ini dibagi 2 yaitu 10. Nah, kita kutip ya, tadi ketemu di sini sisi miringnya yaitu 26. Ya, kita ketemu sisi alasnya tadi ya separuhnya yaitu 10. Sekarang kita cari tingginya. Di sini 26, yang di sini 10, yang di sini berapa kita cari. Maka tetap kita cari cara yang kayak gini ya. Ini A ya. A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. A sama dengan akar dari C kuadrat yaitu 26 kuadrat kurangi dengan 10 kuadrat. Sama dengan akar, A 26 kuadrat yaitu berapa? 6, 7, 6. Dikurangi dengan 10 kuadrat yaitu 100. Maka A sama dengan akar dari 576. 576. Maka akar dari 576 berapa? Salah ya. Akar dari 576 berapa? 24. Maka tinggi dari limas yaitu 24 ya. 24.
Jadi tinggi limas di sini yaitu 24. Berarti nomor 36 jawabannya yang C. Ya, yang C. Itu untuk yang nomor 36. Ini saya tulis di tinggi limas. Oke. Itu ya untuk yang nomor 36. Oke, bisa kita lanjut. Untuk yang nomor 37. Itu ya, nomor 37. Sebuah batu hitam berbentuk limas tegak yang terpotong, seperti pada gambar. Sisi alas dan atas berbentuk persegi, AB sama dengan 160, EF sama dengan 60. Jika FB sama dengan 130, maka luas permukaan batu adalah, ya. Nah, ini luas permukaan. Sebenarnya, kalau menurut saya, nomor 37, ini gambar yang ini cukup mengecoh ya, cukup mengecoh buat nyari luas permukaan. Sebenarnya cukup pakai trapesium menurut saya. Jadi kayak gini. Oke, sebentar. Jadi untuk yang nomor 37 kita kutip trapesium A, E, F, B. Tapi saya gambarkan dulu sebelumnya. Nomor 37. Ya, bisa kita coret-coret nanti. Sorry. Trapesiumnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita ambil seperti ini saja. Jadi misalkan yang ini E, F, G, kemudian yang A, D, B, C. Nah, ini ya. Kita ambil. Jadi jika diketahui AB, AB sama dengan 160, yang ini ya, 160. Kemudian EF 60. 60, EF-nya ini 60. Kemudian jika FB 130, FB itu maksudnya sisi miringnya adalah 130. Tentukan luas permukaan batu. Jadi kita kutip dulu untuk mencari tinggi dari trapesium. Kenapa? Karena itu limasnya berbentuk persegi, ya, berbentuk persegi. Berarti alasnya ini sama ya, ini 160 juga. Nah, kita kutip trapesiumnya dulu. Nah, gini. Nah, trapesiumnya kurang lebih seperti ini. Yang di sini 160 ya, atasnya ini 60. 60. Kemudian sisinya ini 130. E, F, A, B. Jadi kayak gini. Saya batasi. Nah, anggap ini besarnya ini dan besarnya ini sama. Nah, kalau misalkan yang sini 60 ya, terus panjangnya segini 160, berarti panjangnya ini dan ini berapa? Jadi gini ya, 160 kita kurangi dengan 60. Berarti berapa? 160 kita kurangi dengan 60. Kan sama dengan 100. Ya. Karena panjang ini dan panjang ini sama, berarti cukup kita bagi 2. Sorry, ini 100 ya, bukan 1000. 100. Karena panjangnya ini sama ya, berarti cukup kita bagi 2. 100 kita bagi 2, berarti yang sini 50, yang sini 50. Gitu ya. Nah, yang kita cari adalah tinggi trapesium. Ya, kita pakai Pythagoras trapesium ini. Jadi kita pakai C kuadrat sama dengan bukan C kuadrat ya, yang kita cari tinggi berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi
kuadrat. Atau A sama dengan akar dari C kuadrat kurangi B kuadrat. Ya, maka A sama dengan C kuadrat. C kuadrat yaitu 130 kuadrat kurangi dengan 50 kuadrat. Maka A sama dengan A-nya sama dengan 130 kuadrat berarti berapa akar 130 kuadrat berarti 16.900 dikurangi 100. 50 kuadrat berarti 2.500. 500. Berarti A sama dengan, ya saya batasi dulu biar nggak bingung nanti. Ya. Ya. Jadi 16.900 kurangi 2.500 berapa kira-kira? Coba dihitung. Akar dari 14.000 14.000. ya 400 ya. 14.400. Ya. 400. Maka A sama dengan akar dari sorry, bukan akar ya. 120. Bukan akar ya, sorry, bukan akar. Jadi A sama dengan akar dari 14.400 berarti 120. 20. Di sini A-nya ya, 120. Jadi saya kasih warna lain. Berarti ini 120 ya. 120. Oke, setelah itu baru bisa kita cari luas permukaan. Ini bukan limas lagi ya. Ini namanya prisma. Prisma. Jadi untuk mencari luas permukaan nomor 37 untuk mencari luas permukaan berarti luas alas ditambah dengan luas tutup ya. Luas alas, ini alasnya yang bawah tambah dengan luas tutup ditambah dengan ya, trapesiumnya ada 4 sisi ya, ada 4 sisi. Besarnya sama, berarti ditambah dengan 4 kali luas trapesium. Sehingga luasnya adalah luas alas, berarti alasnya yaitu 160 kuadrat ditambah dengan luas tutup yaitu 60 kuadrat ya, karena ini 60 ya. 60 kuadrat ditambah dengan 4 kali, nah luas trapesium apa? A ditambah B kali T per 2. Ya, coret-coret dulu, boleh. Karena ini perkalian ya. Ini Ya. 2, sama-sama dibagi 2. Nah, kita operasikan. Kita pakai ini. 160 kuadrat berapa? Bisa dihitung. 200. 25.600. Ya. Ditambah dengan 60 kuadrat berapa? 3.600. Ditambah dengan A tambah B. Ini ya, trapesium A tambah B. A-nya 160, B-nya 60, tingginya 120. A-nya 160 ditambah B-nya 60 dikali tingginya yaitu 120. Jadi bisa kita tulis, ini kita bisa jumlahkan dulu ya. 2 jadinya adalah 29.200 ya. Ditambah dengan 160 tambah 60 berapa? 160 tambah 60 berarti 220 ya. Ya. Tambah dengan 60. Kali dengan 120 berarti sama dengan 26.400 ya. 160 ditambah dengan 60 kali dengan 120 sama dengan 26.400. Kemudian kita tambahkan dengan 29.200. Hasilnya adalah kita coba hitung dulu. 600. Berarti berapa kira-kira? 505. Berapa itu?
5. Ini sebentar, ada kesalahan kah di sini saya sebentar ya. Oh, sorry. Ini belum kita kali 2 ya di sini ya. Ya. Belum kita kali 2. Di sini Ya. tadi masih ada 2 ya. Nah, Ya. ini seharusnya kita kali 2 dulu. Ini kali 2, sorry. Ini ada penulisan yang salah. Kali 2. Nah, ini ya. Berarti ini harus kita kali 2 dulu. Harus kita kali 2 dulu. Di sini ada kesalahan di sini ya. Berarti saya tulis lagi. Barunya berbeda, 2.200 ditambah dengan 26.400 kali 2. 800 berarti Berapa? jumlah 52.800 ya. 800 ya. Kemudian kita jumlahkan dengan 82.000. berarti berapa? 82.000. 82.000. Berarti sebentar, kita cek dulu ada kesalahan. Tidak. Oke ya. Berarti kita coba dulu jawabannya berapa kira-kira. Nah, ini ya jawabannya yang C. C. Yaitu 82.000. Itu yang nomor 37. Jadi untuk nomor 37 jangan sampai terkecoh dengan limasnya ya. Kalau misalkan yang dicari volume baru boleh pakai titik-titik ini. Nah, jadi kalian kalau misalkan pakai cari volume, kalian ini digunakan. Jadi kalau misalkan digunakan ini, kalian pakai segitiga yang sebangun. Itu untuk yang volume. Kalau misalkan cukup luas permukaan, cukup kalian bilangkan yang ujungnya ini kalian pakai luas permukaan prisma trapesium. Itu untuk nomor 37. Oke ya, kita lanjut. Sekarang untuk yang nomor 38. Ya, nomor 38. Nomor 38, alas sebuah limas berbentuk persegi dengan sisi 14 cm. Jika luas permukaan limas sama dengan